Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, sobat muda berdampak dimanapun kalian berada. Oke mas, setelah sekian purnama kita balik lagi nge-podcast nggak sih mas? Iya, udah lama kita nggak podcast. Udah lama banget. Pasti dari sobat-sobat muda berdampak bakal ya rindu nggak sih mas seharusnya? Seharusnya ya. Rindu sama siapa? Ya rindu sama yang ini nggak sih? Gak mungkin yang sini ya. Oke, gimana mas? Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung aja ya karena ini udah time schedule banget. Ini kita sekarang kedatangan siapa nih mas? Kalau biasanya kita ngobrol dengan muda-muda berdampak lain, kita nggak apa ya? Nggak kehabisan anak-anak muda yang berdampak. Bener Kali ini banget. kita bersama anak muda yang berdampak, terutama di kampus. Ini baru juga terpilih ini. Kita ucapkan selamat kepada Mas dan Mbak. Apa panggilannya ya? Saya Mas Raihan aja. Aku Mbak Ratna. Nah, kalau di kampus berarti julukannya apa? Julukan apa tuh? Gelarnya. Perkenalkan dulu aja ya. Oke. Perkenalkan nama dan gelar. Oke. Sebelumnya selamat siang, sore, malam. Ikut dari kakak host ya. Sebelumnya perkenalkan saya Raihan Jabran Mutriana, biasa dipanggil Ray atau mungkin kalau terlalu pendek boleh juga Raihan. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saat ini masih semester 3 dan alhamdulillahnya kemarin baru saja dinobatkan sebagai King atau brand ambassador dari UIN Salatiga tahun 2025. The King of Ambassador The King ya. UIN Salatiga 2020. 2000. Panggilannya apa berarti? Panggilan Ada panggilan khusus nggak sih kalau di kota-kota duta kota-kota lainnya ada apa? Sinang, Oh, Sinang. Sinang. Kalau di UIN Mas ada nggak? Mbak gitu. King aja ya? King aja mungkin ya. King ya. King deh. Agak-agak malu sebenarnya tapi oke. Oke, yang satunya lagi nih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin aku tidak akan maju dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Langsung saja mohon izin Mas. Perkenalkan, nama saya Ratna Rahmawati. Saya juga dari KPI sama. Tapi bedanya kalau Mas Ray tadi semester 3, saya baru semester 1. Luar biasa. Kebetulan. Dan alhamdulillah kemarin dinobatkan kalau ini King, kalau saya pendampingnya King, yaitu Queen of Ambassador 2025 UIN Salatiga. Pendamping ya. Pendamping. Iya. Semoga menjadi pendamping hidup juga. Ya, aminin nggak Ya sih? Allah. Iya. Ada yang marah nggak? Oh iya. Aduh, gimana ya? Apa juga ini? Makanya, sorry mas, agak-agak mepet dikit. Nah, biar kita Jaga clip on-nya. jarak. Oh jadi nggak apa-apa, nanti nggak ada yang berani sama pres kan. Oke, hari ini kita akan bahas, kita kulik, kita tanya-tanya ya. Sebelumnya Boleh. selamat dulu dong. Selamat. Selamat kepada Terima King kasih, dan terima Queen. kasih, terima kasih. Kita di UIN Ya. Salatiga. Ini baru perdana juga ya. Ya, Iya, setelah iya, sekian benar. lama ya, karena kan sebelum COVID sebelumnya ada, cuman memang nggak tahu ya kampus nggak tahu, pokoknya itu. Saingan dari berapa orang ini? Kalau finalis awalnya kita kurang tahu, mungkin ada di 60 mungkin atau sekian berapa. Terus di-cut lagi jadi 20 peserta yang kemarin maju di grand final. Oh, dari 60 ke 2 ya. 20 ya, benar. 20. Dan akhirnya jadi The King dan Kui. Queen. keren, luar biasa. Berarti ini punya bakat talenta yang luar biasa. Iya dong. Enggak Amin. cuma Amin sih ini. Amin. yang pasti ini kan duta ambassador ya. Yes. Yang pasti good looking ya. Nah, Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bener Ya, kalau banget. saya mah kalau dibandingin saya mah saya kan ya apa mas? nggak kelihatan. Tapi by the way ya teman-teman, ini kan maksudnya dari Furkon sendiri, Arif lah ya. Ini mumpung pakai agak-agak duta dikit nih ya. Enggak Oke. gua lu. Enggak ya, pakai gua lu mas. Jadi dari Arif sendiri itu kan memang sempat kemarin beberapa ikut duta kedutaan juga. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang tersingkap ya, yang buka di pikiran tuh, kenapa kalian tertarik ikut ambassador? Oke. Rehan dulu deh. Oke, boleh. Yang pertama karena yang pasti aku melihat ini tuh sebagai peluang baru buat aku di sini. Karena di UIN Salatiga sendiri tuh saya selama berkuliah sampai semester 3 ini belum mengikuti kegiatan apa-apa. Jadi di sini saya melihat bahwasannya ini tuh ada potensi nih. Ini juga apa ya, linear sama apa yang saya suka dan juga
linear dengan jurusan saya sih sebenarnya kan, tentang representasi diri dan juga branding dan lain sebagainya, itu sangat linear dengan jurusan saya. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba dan juga pengen juga apa ya, ada kontribusi lah di UIN Salatiga. Maka dari itu saya memutuskan untuk mendaftar gitu kan. Update dulu ya. Untuk upgrade diri pastinya. Kalau Ratna, Kalau dari aku sebenarnya sih kurang lebih sama ya sama Mas Rehan, apalagi memang kan aku adalah seorang mahasiswa baru yang bahkan belum setahun, masih 6 bulan pun juga belum gitu kan, belum tertarik untuk ke UKM maupun organisasi. Dan kemarin juga banyak sekali teman-teman yang alhamdulillahnya merekomendasikan dan juga mendukung. Apa salahnya untuk mencoba, kita kan Ya, belum tahu benar. kedepannya akan seperti apa, dan akhirnya memutuskan untuk mencoba. Ya. luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Mas. Masih muda-muda, masih semester Iya. baru. Mohon maaf Bahkan Anda nggak diajak ini sebenarnya. mahasiswa tua. Jadi alumni ya, mahasiswa tua ini loh. Ya. Tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong, ini kan dari al generasi, dari yang Iya. muda, ini tengah-tengah, ini Tengah-tengah. yang tua ini sepertinya sudah terlalu matang. Hebat. Sepuh ya. Memang tua sih. Enggak sih, kayaknya lebih ke matang ya Mas. Ah, Iya, usia matang ya Usia berarti. matang. Ya, kalau sekarang Bukan matang, gue yang besok ngomong. boleh. Oke, tadi motivasinya ingin mencoba berkembang. di Iya, UIN bener. Salatiga. Gimana sih kemarin ceritain prosesnya, suka dukanya ikut proses seleksi ambasador UIN Salatiga ini? Iya. Dari Ratna dulu Oke, deh, dari tadi aku gantian. gantian. Oke, boleh. Sebenarnya saya karena mungkin dari awal itu belum terlalu ada niat untuk prepare lebih banyak. Jadi waktu awal-awal sih belum terlalu banyak yang memang harus dipersiapkan Iya, ya. benar-benar. Hanya memang kita mengerjakan tes waktu itu sekitar 130 soal Wow. berbahasa Inggris, Arab, dan juga Indonesia. Wow. Dan alhamdulillahnya terpilihlah 20 besar itu. Lalu ada serangkaian 2-3 kali pembinaan. Ada juga memang show talent. Sebenarnya yang paling susah adalah di pencarian baju, Bener, terus juga bener, pernak-pernik, karena kan aku di sini baru ya, belum tahu daerah sini seperti apa. Jadi memang pada saat mau grand final, aku di jam 12 malam itu masih kesulitan cari baju. Karena kan memang bener-bener mepet ya waktu itu ya. Sekitar berapa hari dari Iya, iya. ini diumumkan untuk dress code-nya, sejak pembinaan kedua ya, itu Iya, baru benar. diumumkan dress code-nya seperti Kurang ini. lebih seminggu ya. Seminggu dress code-nya itu harus dari batik, dan memang kalau misalnya untuk nyewa tuh agak lumayan pricey ya Mas ya. Jadi aku mencoba untuk mengeluarkan jiwa-jiwa kreativitasku yang mungkin sedikit itu. Makanya di H-1 itu masih agak trouble di pencarian baju dan juga pernak-pernik segala macamnya. Tapi overall sih oke banget sih, alhamdulillah. Keren Kemarin kok. keren banget kok kalian Keren. berdua. Terima kasih. Terima kasih. Gak ngajak lu. Nah emang lu mau? Mohon maaf, Anda sebagai siapa ini? Udah lulus kan? Ya nggak apa-apa, tamu undangan. Oh, ya. iya, siapa tahu tapi alumni ya. kemarin tuh aku sedih loh, karena kan aku tuh nggak ada yang datang kemarin. Lu ada Mas Furkon. Kan Mas Furkon tuh cuma sedetik loh Mas. sedetik dari mana? Orang gue sejam lebih kok. Nungguin kamu katanya. Enggak kan katanya dia Enggak. lagi di makeover gitu. Oh, Queen lagi sibuk ya. udah. Enggak lah Mas, itu soalnya tuh kan lagi foto-foto kan. Terus Iya, aku dikabarin Mbak Novita, katanya kamu tadi harusnya ikut sama Mas Furkon. Loh emang Mas Furkon kesini? Aku nggak tahu kalau Mas ke situ. Nggak lihat. Oh iya. Aja tuh Mas Rehan. Enggak apa-apa, santai aja. Kalau dari aku pribadi ya, buat segala persiapan sama, kurang lebih sama ya, karena menghadapi hal yang sama ya. Dari mulai tes awal, tes wawasan, itu bener yang dikatain dari Ratna tadi, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus bahasa Arab, psikotes dan lain sebagainya. Dan tes wawasan umum kita juga, di situ emang prepare-nya paling kita baca-baca, mengingat-ingat lagi, mungkin melatih bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Terus buat tahap selanjutnya itu ada pembekalan, wawancara juga, dan di wawancara itu ya kita prepare-nya kita ya, sebisanya kita, karena kita juga nggak dapat spilan besok wawancaranya gimana, ini mau ntar pertanyaannya kayak gimana, yang jelas kita persiapan semaksimal mungkin lah. Terus habis itu buat talent show sendiri, kalau talent show aku belum mengeluarkan biaya apapun ya, karena di talent show itu aku menampilkan monolog, dan di situ aku juga sebagai anak rumahan, jadi ya udah pakai baju seadanya aja. Dan waktu grand final itu baru mungkin ada ya sedikit lah mengeluarkan budget buat kostum batiknya itu.
kalau effortnya sudah luar biasa, rewardnya harus luar biasa Bener juga. sekali. Aduh, kode ya ini ya. Kalian nggak termasuk proyek kita ini. Ya. Rewardnya apa? Oh, Oh. belakang ya. Nanti mau dimasukin nggak ya kira-kira di Boleh tuh. boleh. Biar ke up gitu ya. Iya. Tangan kedua. Oh, berarti tadi selain good looking juga good apa namanya intelektual ya. Iya, good Luar knowledge biasa, ya. Attitude juga. Ambasador kita ini, king dan queen kita ini nggak hanya ngandelin fisik tapi juga otak juga ya. Ya, Alhamdulillah. di balik ini aja mungkin langsung aja ya Mas ya, mungkin di balik suka dukanya tadi yang kalian ceritain mungkin sekarang kan pasti kalau ditanya nyangka nggak, pasti jawabannya nggak nyangka. Menurut gue pribadi ya, cuman apa sih tantangan terbesar kalian menurut kalian sendiri kan sekarang mau melangkah lebih lanjut lagi untuk menjadi Iya. king dan queen di UIN Salatiga, itu tantangan menjadi wajah baru setelah sekian purnama sebelum covid, itu menurut kalian tantangannya apa? Kalau tantangannya tuh dari saya pribadi itu apa ya bahasanya gimana ya? Jadi kayak ini kan ajang baru. Istilahnya kalau dari yang terakhir itu tuh sebelum Covid otomatis Baru udah terregenerasinya tuh udah banyak generasi gitu loh. Dan ini tuh bisa dikatakan juga pertama lagi malahan perdana lagi, dan yang susah tuh juga pasti membangun brandingnya dari kita dulu sebagai brand ambassadornya, itu pasti akan menjadi sebuah challenge juga buat kita. Itu yang pertama, dan juga mungkin nanti challenge-nya kita lebih kepada ini sih, dalam kita mungkin menjalankan program kerja atau kita mau mensosialisasikan tentang UIN ke masyarakat dan lain sebagainya, itu pasti akan menjadi challenge kita ya. nama baik lah ya. Iya, nama baik UIN, nilai-nilai yang ada di UIN pasti kita juga yang pegang kan di situ. Sebentar ya, tak ngecek sih. Jangan. Oh mau dicek? Cek Ya iki udah. Aman aman. Masuk 12 menit kok. Takutnya itu nggak ngerekam kan. Oke. Kita ngomong banyak ya tentunya. Oke, lanjut lagi. Ratna. Kalau dari aku pribadi sebenarnya sih lebih ke jadi spotlight ya, karena kan dulu aku siapa sih yang kenal aku gitu kan, cuman maba yang bahkan waktu PBLK pun paling cuman kenal dengan segelintir orang, terus sekarang tiba-tiba jadi queen. Iya. Banyak orang, oh yang mana sih queen tuh gitu kan, mana sih Ratna tuh yang mana, dan memang harus benar-benar menjaga, betul kata Mas Rehan tadi, bukan hanya nama kita ya yang Iya, dipertaruhkan, benar-benar. tapi juga memang nama universitasnya itu seperti apa. Terus juga memang gimana caranya untuk menaikkan citra universitas Bener sekali, kepada itu pasti banyak challenge. orang, itu challenging banget sih. Oke. Ke depan setelah menjadi ambassador, jadi the king dan the queen, ya. Ada dirinya nggak sih? The King, the Enggak sih, Queen, enggak. terserah sih Terserah sebenarnya. sih. Itu King, lebih queen. enak. Iya, Setelah king menjadi dan queen. queen Salatiga ini ke depan apa sih yang akan dilakukan kalian sebagai ambassador? Oke. Mungkin program kerja lah ya, kan kemarin juga disuruh ini kan untuk persyaratan. Kalau dari program kerja sebenarnya kita belum ada discuss dengan pihak kampus dan juga belum ada discuss dengan duta-duta yang lain, karena kan pasti juga harus melibatkan duta-duta yang lain ya dengan kategori-kategori yang lain. Tapi di sini memang dari personal kita juga pasti sudah mempersiapkan masing-masingnya ya. Kalau dari saya sendiri, saya ingin membuat program yang dimana tuh nanti di UIN Salatiga itu tuh mereka lebih pede untuk menggunakan bahasa yang tidak hanya bahasa dari mereka berasal gitu. Maksud saya nggak hanya bahasa Indonesia, bahasa daerah mereka saja, tetapi bisa aja dari bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Saya pengen buat UIN Salatiga tuh bisa jadi kampus yang bertaraf internasional juga, Luar biasa. yang bisa at least kita tuh bisa dengan mudah punya mahasiswa yang bisa bolak-balik lah dari luar negeri ke Salatiga karena exchange dan lain sebagainya. Itu tuh pasti juga bakalan benefit banget, dan itu pasti bakalan buat nama UIN tuh semakin bersinar gitu. Dan kalau mau ada kayak gitu pasti dibangun dari SDM-nya sendiri. Nah. SDM-nya dulu, SDM-nya mungkin dibiasakan, karena kan ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa yang lain juga itu tuh bisa karena terbiasa. Jadi saya ingin buat campaign yang dimana jangan takut buat bisa berbahasa asing gitu. Dan juga dibicarakan, dibiasakan untuk berada di kampus dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak hanya bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah kalian. This is Gitu. very excellent this program kerja ya. Yes. Sensitive. UIN
Salatiga Go to Internasional. Iya. Amin. Mungkin ke depan bisa kerjasama dengan UKM CEC ya. Iya, benar-benar. Ranahnya di situ juga. Nah, Mbak Ratna, Queen Ratna. Berasa aneh ya kalau ada queennya, mungkin belum terbiasa. Belum terbiasa juga ya. Bener. King Rehan. Aduh. Ratna gitu harus. Kuda terus benteng sama pion. Oh, Catur ya jadinya ya. Kayak kalau dari aku sebenarnya kemarin juga kita kan udah ngobrol ya Iya, dengan bener. Bu Wuri selaku Kaprodi. Sebenarnya Bu Wuri tuh ingin ada sebuah platform yang memang dimana benar-benar menjembatani antara mahasiswa dan humas. Karena kan sekarang tuh lebih banyak akun-akun non official yang lebih ramai ya Mas ya. Kadang tuh malah akhirnya menjadikan sebuah perdebatan di sana. Nah akhirnya kami sebagai ambasador tuh inginnya ya menjembatani lah. Apalagi aku pengennya tuh berfokus di perempuan, di perlindungan perempuan, karena ini mungkin fun fact ya, dulu pada saat aku mau masuk ke sini aku sempat mengalami pelecehan seksual. Aduh. Ada kemarin ada kabar maba KPI ya. yang kasus Iya. apa ini? Kasus rame kok. Yang sosial media. Iya, di sosial Yang di media. sosial media kan. Iya betul. S2 itu kan. Iya. Betul. Oh, itu senior saya. Ya udah sih, kenapa malah spill senior kamu? Itu Nanti delete aja. asik sebenarnya. Ayo lanjut. Ya, jadi kan karena dulu saya juga pernah menjadi seorang penyintas ya, jadi memang saya ingin memberikan perlindungan lah, terus juga mau berkolaborasi dengan Tazkiyah, karena kan UIN Salatiga itu sebetulnya sudah memberikan banyak sekali kemudahan, pusat bantuan hukumnya ada, terus juga bimbingan konselingnya ada. Kenapa akhirnya tidak di show up gitu loh, kenapa banyak mahasiswa tidak tahu. Jadi saya tuh sebetulnya ingin sekali dapat menjembatani antara universitas dan mahasiswa. Seperti itu. Luar biasa, Mas. Mengenai pencegahan kekerasan seksual ya. Ini Iya. saya teringat dulu waktu menjadi Dema Presma. Dulu. Asik. 2024 itu kami juga pernah memperjuangkan pencegahan kekerasan seksual. Akhirnya tembus goals pendirian Satgas PPKS. Green. Ada Satgas PPKS, mungkin bisa kerja dengan Satgas PPKS, bukan hanya Biro Tazkiyah. Biro Tazkiyah itu lengkap di Satgas PPKS. Dan saya juga sebenarnya dulu pernah menjadi korban. Tapi kita ngobrol lain. Sebagai korban-korban gitu Ini kan. bagus loh, saya mendukung Korban. yang Keren. King Rehan itu Go to Internasional, Makanya, Queen Ratna pencegahan kekerasan seksual, perlindungan wanita ya. Ini perlu banget di lingkungan kampus, apalagi rawan bener banget. Betul, pelecehan, betul. baik verbal maupun fisik. Walaupun kita nanti ya udah lulus ya Mas ya, apalagi saya masih udah lulus ya Mas ya. Saya udah lulus tapi saya punya adik di UIN Salatiga, mahasiswa, menjadi mahasiswa. Jadi ya saya punya hak dong komentar tentang UIN. Masih nyinyirin UIN sih sebenarnya saya. Ya. Iya pokoknya emang. Harus dikawal terus biar UIN jadi lebih baik. Oke. Benar. Mungkin masukan aja ini dari alumni juga, mungkin teman-teman mahasiswa, mungkin nanti kalau punya platform itu jangan terlalu formal juga, Iya benar. karena ya sebenarnya platform UIN itu banyak ya, ada Ormawa, ada Humas juga, tapi kenapa mahasiswa itu ramainya di akun unofficial itu ya mereka terus terang aja, nggak terlalu formal seperti itu sih. Masukan Iya benar. untuk Ya, teman-teman ambasador ini juga. Harus lebih merangkul berarti ya, Ya, Iya lebih benar. bukan merakyat ya Kita bahasanya. kita Melebur lah. Emang ya level kita segitu, kita harus sadar itu. Dan apalagi kalian sudah punya tanggung jawab moral juga kan. Iya, Iya betul, Mas. pasti. Doakan saja ya Mas ya, insya Allah akan langsung kami inisiasi secepatnya. Iya, benar. Ini awal yang bagus ya, saya rasa bagi UIN Salatiga, apalagi ada wajah baru, apalagi masih muda-muda banget, semangat muda harusnya Masih ya. semangat ya. Nah, ini harus didukung, support bersama-sama dan harus berkolaborasi dengan semua pihak. Benar sekali. Nggak diajak ikut eksternal gitu kan. Itu pilihan mereka. Oh bilang kan siapa tahu Mereka kan lebih memilih yang kemarin kayaknya gimmicknya gitu-gitu. iya. Dikasih gimmick dikit nih. Mereka lebih memilih berdampak melalui ambasador. Betul. Iya, benar. Nggak harus lewat eksternal Benar. organisasi. Tapi kalau kita seharusnya ya join muda berdampak nggak sih? Oh ini kita kita mudah berdampak sekali ya. Benar, kan nanti jadi host kan keren-keren kan mereka. Mereka punya platform sendiri nanti. Oh gitu. Jangan sibuk. Oke, by the way ya teman-teman, di balik kalian harus melebur tadi dan memang apa ya, dengan situasi dan kondisi masyarakat mahasiswa UIN Salatiga yang seperti itu, mungkin menurut kalian apa yang membedakan UIN Salatiga dengan kampus-kampus lain? Ini harapan saya pribadi, harapan Arif pribadi itu
hal positifnya ya. Dan Oke. apa yang ingin kalian tuju di sana, misal kayak Green Satya Kampus dan semacam. Terus mungkin sekalian mungkin tips untuk mahasiswa-mahasiswa baru, kalau nggak mahasiswa baru ya mahasiswa UIN Salatiga sendiri. Gimana? Oke. Dari aku atau dari Mas Rehan dulu nih? Bebas sih sebenarnya. Aja Sweet. Sweet dulu ya. Mungkin ladies first. Oke, boleh. Kalau dari aku ya, sebenarnya mungkin kalau di UIN Salatiga ini kita tahu betul kemampuan dari kampus kita, tapi kampus itu sangat memberikan kesempatan loh sebenarnya. Iya, bener. Sangat amat memberikan bener. kesempatan. Itu balik lagi tergantung dari para mahasiswanya. Kalau memang benar-benar ingin berkembang dan berdampak untuk kampus, kami siap untuk bisa memberikan pendampingan. Kami sudah berbicara juga dengan Kaprodi, insya Allah kami bisa memberikan pendampingan bagi mereka-mereka yang memang ingin berkembang lebih lanjut untuk masalah materi mungkin ya, Iya, atau juga bener-bener. memang pengetahuannya asal ada kemauan dan ada komunikasi dengan kita, karena menurut saya UIN Salatiga itu membuka pintu kepada mereka-mereka yang memang ingin berkembang. Kalau Rehan? Bener. Kalau yang sebenarnya kalau membedakan dari UIN Salatiga dengan yang lainnya apa ya? Aduh, ini jangan apa ya, ini kayak nggak ada gitu. Kata-katanya harus ditata dulu ini. Iya. Kita harus mencari Karena kata-kata ini ya apa. kata-kata yang pas ya. Karena kan ini sebuah representasi dari kampus juga kan. Kalau dari saya pribadi lebih kepada Green Satyahnya sih. Karena itu ini entah saya yang kurang riset atau gimana, cuman itu memang saya baru dengar di UIN Salatiga. Only UIN Salatiga. Only UIN Salatiga, dan ya emang setahu saya juga hanya ada di UIN Salatiga, dan itu yang paling membedakan sebenarnya dari seluruh kampus mungkin ya yang ada di Indonesia, itu kalau mau ditanya yang paling membedakan. Dan untuk motivasi atau tips ya buat mahasiswa-mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Salatiga, kalau saya pribadi itu memang benar yang dikatain Ratna, untuk kembali ke dalam diri mereka masing-masing. Kita udah menyediakan banyak sekali platform, banyak sekali jembatan, batu loncatan, semuanya kita, saya rasa kalau memang itu dari teman-teman itu mau mencari, itu tuh pasti ada. Contohnya dari UIN Ambassador sendiri, dan juga mungkin dari apa ya, Ormawa juga, dari UKM dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak banget peluang yang bisa diambil dari situ, dan memang harus kembali kepada diri mereka masing-masing. Dan yang saya sebenarnya ingin apa ya, menjadikan bukan kritik, cuman saran aja nih buat teman-teman, kalau memang ada teman-temannya nih yang mau berkembang, please support ya, karena ada beberapa orang yang kayak misalkan nih baru mau join ini, ataupun baru mau memulai sesuatu buat Udah dinyinyir ke hal buat ke hal yang lebih baik, itu malah dinyinyirin atau malah kadang dijudge. Kadang ada yang bilang juga kayak ngapain ikut kayak gitu, itu kayak gak benefit lah, atau ngapain kayak kurang bagus lah dan lain sebagainya ya, yang nggak bisa disebutkan mungkin di dalam forum seperti ini ya. Cuman please buat respect ya buat orang-orang yang pengen berkembang. Mungkin buat teman-teman yang gak mau berkembang ya, mungkin bukan lapak teman-teman untuk berkembang, dirasa buat teman-teman belum bisa berkembang di sini dengan lapaknya di UIN Salatiga, mungkin teman-teman bisa cari di eksternal mungkin ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang tadi yang mau berkembang melalui UIN Salatiga, itu tuh harus tetap didukung, jangan dinyinyirin, karena kembali lagi itu tuh bisa ngebuat mereka malah bukannya semakin percaya diri atau gimana ya, malah makin mereka buat menarik diri buat gak mau jadi berkembang lagi, dan itu yang malah bikin bahaya. Nah, gitu. itu dengerin Sobat Muda Berdampak ya. Jadi terkadang tuh semua orang berpotensi kok. Iya bener, semua orang punya potensi Bisa. pasti. Kadang dia hanya butuh afirmasi, terus stimulus atau dorongan atau motivasi Iya, dari bener. orang lain. Dan jangan menjadi crab mentality. Betul, Iya. itu kebanyakan seperti itu Iya, ya bener Mas. banget, Sekarang bener banget. mahasiswa tuh sangat banyak kita dapati bahwa banyak mahasiswa yang crab mentality gitu. Iya. Mungkin Mas juga ya Ini ya. pernah seperti itu. Pasti pernah. Jadi mari teman-teman, UIN Salatiga ini punya keunikan sendiri Iya. lah, dan juga memang punya kelebihan. Mari lebih mencintai univ tercinta kita ini. Benar sekali ya. Dan juga banyak membuka peluang juga. Betul. Bagaimana kalian aja mencari peluang itu, karena peluang tuh kadang bukan datang sendiri tapi kita yang Harus mencari. dicari. Gitu.
luar biasa. Kalau untuk maba-maba terutama ya. Aku Mabanya maba. Mabanya aja udah sekeren ini ya. langsung eksekusi. Iya. Gak hanya omong-omong tapi langsung eksekusi. Soalnya model. biasanya yang omong-omong pemerintah ya Mas Waduh. ya. Kamu ditegur loh. Oh ya, nanti ini di-cut aja ya. Pip Aman-aman. gitu ya. Ambasador harus gitu malahan. Iya. Kalau saya kan tukang nyinyir kampus ya. Udah lulus aman ya. Ya kalau kalian posisinya promosiin kampus ya, nama baik Iya. kampus ya, punya ranahnya masing-masing. Mungkin bisa saling kolaborasi aja sehingga punya check and balance. Saling menyuarakan satu sama lain. Bener. Bener banget. Sama-sama anak muda yang berdampak di ranahnya masing-masing. Keren. Udah berdampak. Daripada kan, yang Udah hanya berdampak. nyinyir, grab mentality kan ya gimana ya, omon-omon. Oke. Ya mungkin sebelum menjelang akhir ya, mungkin teringat sesuatu, yaitu memang ketika ngebahas terkait ambasador atau kedutaan lah ya, gue ngomongnya itu tidak jauh yang namanya dengan branding. Iya Entah itu di branding real life or ya virtual lah ya gitu. Nah mungkin dari kalian mungkin ada nggak sih tips buat teman-teman juga untuk mengatasi, ya seenggaknya kita harus pede dan kita harus percaya diri, itu nggak hanya secara public speaking tapi percaya diri atas potensi kita sendiri terhadap diri sendiri, terhadap mimpi-mimpi kita gitu. Walaupun kita di Win Salatiga yang mohon maaf sorry to say tapi realitanya seperti itu, bahwa Win Salatiga dipandang remeh gitu. Dan kalian sebagai brand ambassador itu kan memang harus menjadi garda terdepan menangkal itu semua. Iya. Nah mungkin ada nggak tips atau pesan lah untuk teman-teman, terutama teman-teman ya, sobat muda berdampak itu sendiri. Oke. Kalau dari aku pribadi itu sebenarnya apa ya? Karena di sini aku sendiri percaya banget yang namanya confident is the key of being success. Jadi bagaimana kita bisa percaya diri itu akan membawa kita bisa menjadi orang yang sukses. Kalau dari diri sendiri kita udah nggak percaya, terus buat siapa lagi yang bakal percaya sama kita? Karena yang paling bisa merepresentasikan diri kita sendiri, yang paling bisa apa ya, menjadi diri kita sendiri, menampilkan sisi terbaik dalam diri kita sendiri, itu hanya diri kita sendiri. Dan itu butuh yang namanya percaya, nggak hanya percaya tapi juga keberanian. Dari percaya dan juga keberanian itu kalian pasti bakalan menemukan hal-hal yang itu bakalan bisa nge-boost kalian buat terus upgrade, karena di situ kalian udah ada rasa confident, karena kalian udah ada rasa apa ya, rasa berani itu tadi loh. Karena memunculkan rasa percaya itu tuh memang kadang bisa dibilang susah-susah gampang, apalagi munculkan rasa berani menunjukkan kalau kita tuh percaya sama diri kita sendiri. Itu tuh kalau emang gak dilatih dan kalian apa ya, selalu membatasi diri kalian, itu pasti bakalan susah. Jadi itu harus memang dibiasakan, contohnya ikut banyak kegiatan dan lain sebagainya. Yang kalau saya alami, saya tuh merasa kalau insecure atau kurang percaya diri itu kalau misalkan saya tidak tahu suatu knowledge. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang pinter yang apa ya, knowledge-nya tuh bener-bener di atas saya jauh, itu memang saya merasa kadang insecure. Yes. Dan tipsnya ya kalian harus banyak-banyak literasi, harus banyak-banyak mencari knowledge gitu. Jadi apa ya, bangun kelemahan kalian itu tuh menjadi kelebihan kalian juga. Tutupi kelemahan kalian tuh dengan kelebihan kalian. Jadi kalau aku tadi merasa insecure kalau ketemu orang yang lebih pinter, knowledge-nya lebih di atas aku jauh, aku mencoba menutupi itu dengan aku belajar, baca buku dan lain sebagainya, literasi, denger podcast Muda Berdampak. Wajib. Karena itu bakalan membangun knowledge aku yang baru juga, dan ya di suatu kesempatan tuh pasti aku juga bakalan lebih merasa percaya diri lagi gitu. Kalau Ratna, Kalau aku sih sebenarnya mungkin aku lahir dari rasa insecure yang dulu ya. Karena menurutku insecure itu malah harus loh Mas. Kalau misalnya benar, kamu nggak insecure, kamu nggak akan punya rasa tanggung jawab untuk berusaha, untuk belajar, untuk mempersiapkan. Karena ya kesempatan itu nggak pernah bisa kita perkirakan kapan datangnya. Kesiapan dan kesempatan itu baru kolaborasi yang luar biasa. Dan tentunya yang namanya persiapan seperti tadi Mas Iya, Ray benar. bilang ya, itu lahir dari rasa insecure. Ketika kita punya rasa insecure itu karena ketidaktahuan. Dan akhirnya insecure tuh membangun
kemauan untuk bisa belajar, berkembang, dan mengetahui apa yang belum kita tahu. Jadi kalau misalnya mungkin kamu insecure, itu nggak apa-apa banget, itu Normal. wajar sekali. Tapi jadikan insecure-mu itu sebagai sesuatu hal yang membangun, yang memang memberikan dampak yang positif. Jangan Iya. sampai malah menarik diri gitu kan. Hmm. Kamu insecure, takut ketemu orang yang akhirnya tuh ngeram diri di kamar dan nggak mau kemana-mana. Tapi jadikan insecure-mu itu sebagai modal untuk memiliki kemauan untuk pengetahuan baru lainnya. Oke, luar biasa sekali, emang nggak salah sih King dan Queen. Gen Z banget itu Iya. pembahasannya. Insecure ya. Iya. Jadi kan insecure itu the power of why. Ya. Betul. Untuk Iya. bergerak berkembang ke depan. Jadi kan jangan jadikan insecure itu untuk tambah terpuruk ya. Anak muda, anak Gen Z terutama ya harus jadikan ini the power of why. Luar biasa sekali ya. Tadi dari The King dan The Queen kita yang luar biasa. Motivasi untuk kita anak muda untuk terus berkembang ya, untuk terus berdampak juga. Bener banget. Langsung aja. Sebenarnya saya itu masih mau tanya banyak, Sama. tapi sudah mau maghrib ini. Tapi mungkin Udah ada panggil sedikit ya? aja, ini terakhir Oke. semi penutup ya. Inspirasi tokoh inspirasi. Atau kayak inspirasi aja. Siapa sih yang menginspirasi kalian untuk terus berkembang tokoh? Apakah orang tua atau tokoh nasional atau tokoh siapa? Silakan. Oke. Dari aku atau Ratna dulu? Dari aku deh, kan tadi Oke. Mas Rehat terus ya. Sebenarnya kalau misalnya dari aku selalu suka tokoh-tokoh perempuan yang mau berkembang, seperti Maudy Ayunda, Najwa Shihab, Dian Sastro. Itu kan perempuan-perempuan hebat yang mungkin kalau misalnya aku lahir dan besar di kampung, Mas. Kadang tuh ada stereotip bahwa perempuan tuh tidak boleh sekolah, Yes. perempuan itu tidak boleh bekerja, hanya di rumah saja. Tapi aku sangat mengagumi tokoh-tokoh yang memang mereka berjuang, mereka berpendidikan, mereka bekerja, mereka punya karir, sehingga aku bisa memberikan afirmasi ke diriku bahwa kita sama-sama perempuan. Itu artinya walaupun dengan latar belakangku yang berbeda, tapi aku juga bisa sama seperti mereka. Seperti itu. Oke, keren sekali. Kalau menurut saya pribadi, kalau tokoh spesifik yang kayak misalkan menyebutkan nama itu sebenarnya tuh nggak ada, karena saya selalu melihat orang itu tuh apa ya, Positifnya. dari selalu bagaimana dia bisa memberikan dampak itu tadi, bisa menginspirasi, bisa menjadi apa ya, seorang role model yang dia tuh sebenarnya nggak butuh nama, tapi dengan dia berdiri, dengan dia berbicara di depan itu sudah cukup untuk memberikan kita influence, positive influence yang bakalan membawa kita menjadi lebih positif. Jadi kalau untuk tokoh secara spesifik, jujur saja nggak ada, tapi saya selalu kagum misalnya ada pembicara dari kampus yang mendatangkan siapa gitu pembicara, dan dia bisa menginfluence, mungkin membawa audiens itu tuh menjadi yang lebih positif lagi. Itu menurut saya udah menjadi seseorang yang bisa membuat inspirasi gitu. Dan saya merasa bahwasannya semua orang juga bisa menjadi seorang inspirator ya. Bahkan mas-mas ini juga, Ya, luar biasa Queen sekali. juga, Queen kita semua bisa menjadi inspirator di sini. Kita bisa menginspirasi dengan cara kita masing-masing. Tentunya dengan positive things ya, pasti dengan positive sides-nya kita pasti bisa munculkan itu kalau memang kita, kembali lagi, kalau kita berani untuk munculkan. Jadi jangan pernah takut buat berani berbicara di depan. Untuk apa ya, bukan hanya berbicara di depan ya, untuk mengekspresikan apa yang kalian tahu, tentang knowledge yang kalian tahu, skill yang kalian bisa, selagi kalian tahu itu tuh akan membawa dampak positif ke orang-orang, just do it. Itu aja. Luar biasa. Luar biasa dalam penyampaiannya. Motivasi baru ini dari anak-anak muda. Salah saya. Bagus sekali tadi menyampaikannya, keren. Kita butuh anak muda yang seperti ini di kampus, yang bisa menginspirasi banyak orang. Mungkin nanti semakin lama menjadi inspirator yang berdampak besar bagi kampus dan masyarakat. Amin. Amin. Oke, karena ini sudah menjelang akhir ya Mas. Di akhir juga closing statement perlu? Perlu dong. Oke, mungkin silakan closing statement dari kalian. Oke. Silakan untuk mungkin Rehan dulu. Oke, seperti yang aku selalu bilang di podcast tadi, buat jangan takut buat memulai sesuatu. Karena kita nggak bakalan tahu apa hasilnya. Kita hanya bisa mengusahakan semaksimal mungkin, nggak hanya 100%, 1000%, bahkan lebih dari 1000%. Kita hanya bisa mengusahakan, apapun hasilnya, itu pasti yang terbaik selagi kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi jangan takut buat memulai sesuatu. Luar biasa. Queen
Win? Kalau dari aku tuh, aku selalu mengingatkan bahwa yang namanya kesempatan itu tidak pernah kita duga kapan datangnya. Yang harus selalu kita lakukan adalah masa bersiap ya. Ya, benar Setiap sekali. hari, mungkin setiap waktu selalu belajar, selalu persiapkan diri. Kita nggak tahu kesempatan akan datang kapan. Saya pun juga di sini itu adalah hasil dari saya yang kemarin. Saya Benar tidak sekali. langsung menjadi seperti ini, tapi juga melalui proses yang panjang. Jadi selalu siapkan dirimu untuk kejutan di masa depan. Luar biasa. Ada dua kata yang saya ambil dari King dan Queen kita, bersiap dan memulai. Oke. Kombinasi yang luar biasa ya Mas ya. Oke, tutup Mas. Oke, karena waktunya sudah maghrib, King dan Queen kita mau istirahat. Ya. Mari kita tutup. Wah, malah kayak acara Makanya gimana? Presnya masih ke bawah ya. Iya. Terlalu formal. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan muda-muda berdampak lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih untuk King dan Queen kita. Terima kasih juga atas Berdampak kesempatannya. Pasti insya Allah. Jargon muda berdampak dulu toh. Gimana sih jargonnya? Lalu gimana sih? Gak punya jargon. Ya udah, ambasador aja deh. Iya, Jargon ambasador jargonnya. apa? Iya, boleh, Oke, boleh. boleh Udah ya. ada belum? Ada kalau Ya, dari kita brand ikut ambassador. biar kita juga pengen jadi ambasador. Ya, boleh. Ini mau diajarin dulu kan nih gerakannya? Boleh, boleh. Oke, jadi tetap kalau kita bilang Win Ambassador 2025, mas-mas semua bilang cerdas, berprestasi, menginspirasi. Cerdas, Prestasi menginspirasi. Oke. Udah ya, oke ya. Oke. Oke. Langsung saja. Oke. Win Ambassador 2025. Cerdas, berprestasi, menginspirasi. Saya Muhammad Arif Furqan, staf MB pamit undur diri. Saya Miftah Nurdin, staf MD pamit undur diri. Saya Raihan Jabran Putrayana juga pamit undur diri. Saya Ratna Rahmawati pamit undur diri. Mereka sebagai brand ambassador atau ambassador Win Salatiga terutamanya. Ayo. Ya. Tutup aja tutup. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.